Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagas Pratama dengan NIM 202101011460. Sini saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance pada perusahaan Bank OCBC NISP. Oke, lanjut. Oke, penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan Bank OCBC NISP bisa dilihat. Ini logonya Bank OCBC NISP dan ini nama saya dan NIM. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Slide ini menjelaskan tentang definisi good corporate governance, seimbang dalam fungsi intermediasi. Penerapan good corporate governance bagi dunia perbankan sangat penting karena lembaga perbankan memiliki fungsi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Good corporate governance adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, dan independensi dan kewajaran atau fairness. Itu menurut Syahputra 2022. Good corporate governance itu secara terminologi dapat diartikan secara harfiah itu yakni good berarti baik, corporate itu perusahaan yang termasuk dalam hal ini adalah bank dan governance ini sebagai tata kelolanya. Oke, lanjut. Good corporate governance menurut bank. Oke, Bank Dunia mendefinisikan good corporate governance itu adalah aturan atau standar dan organisasi di bidang ekonomi, mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer, serta perincian dalam penjabaran tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban kepada investor atau pemegang saham dan kreditur. Ini adalah prinsip-prinsip yang terdapat pada good corporate governance, yaitu prinsip pada intinya adalah prinsip-prinsip dasar terkandung dalam GCG itu disusun oleh OECD, terdiri dari 5 aspek, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness, atau disingkat dengan tarif. Nah, transparansi atau keterbukaan informasi ini bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Oke, dilanjut. Nah, ini accountability selanjutnya. Akuntabilitas atau accountability atau kejelasan fungsi, struktur, dan sistem pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan itu terlaksana secara efektif. Oke, selanjutnya responsibility itu pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban ini bisa diartikan adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelola perusahaan terhadap prinsip-prinsip koperasi yang sehat, peraturan perundangan yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, lanjut. Nah, ini ada selanjutnya adalah independensi atau kemandirian. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koperasi yang sehat. Dan terakhir adalah fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Secara sederhana, kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini bisa dilihat profil perusahaan. Pada bank, nama perusahaan tersebut adalah PT Bank OCBC NISP dengan bidang usaha itu bank umum. Bisa dilihat jenis produk yang terdapat pada bank tersebut adalah untuk pertama adalah simpan dan giro pinjaman. Ada lagi jenis produknya, kartu kredit,
wealth management treasury, ada layanan digital banking dan trade finance, layanan cash management dan perbankan syariah. Untuk situs web, email, dan telepon itu di situs web di www.ocbcnsp.com. Untuk emailnya itu customerservice@ocbcnsp.com. Untuk teleponnya di nomor 021 2650 999. Dan call center itu 1500999. Ini juga menyediakan media sosial untuk berbagai, ada di Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Untuk Facebooknya itu OCBC NISP, untuk Twitternya @OCBC-NISP, untuk LinkedIn-nya adalah PT Bank OCBC NISP Tbk. Dan beralamat kantor pusat ada di gedung OCBC NISP di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 2223, Jakarta 12920. Oke, lanjut. Untuk data perusahaan Bank OCBC NSP itu ada presiden komisarisnya Bapak Pramukti Surjaudaza, komisaris itu Ibu Helen Wong atau Wong Pik Kuen Helen. Untuk komisaris independennya itu ada Bapak Klai Tekpoh. Selanjutnya komisaris independen juga ada Bapak Yusuf Halim. Untuk komisaris independen lagi itu Ibu Betty Sutiastuti Alisa Jahbana. Dan Bapak komisaris satu lagi Nawung Beng, dan komisaris independen Bapak Tan Siak Wang Nicholas. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa nama untuk direksi dan komite audit. Bisa lihat presiden direkturnya tadi Bapak Prawati Surdaja, direkturnya itu Joseph Chan Fook, ada direktur lagi Bapak Martin Wijaya, direktur Lili Surjani Budiana, direktur ada Bapak Tajid, direktur juga ada Bapak Johannes Hussein, direktur Ibu Hartati, untuk 8 direktur Emilia, direktur ke-9 ada Bapak Andre Keshawan, ke-10 adalah komite audit yaitu Ibu Angelina Ngoy, dan 11 ada komite audit Ibu Rufina Tinawa Marianto. Next, sejarah perusahaan ini dibentuk yaitu pada tahun 1941 didirikan pertama kali dengan nama NV Netherlands Indische and Deposito Bank sebagai bank tabungan oleh beberapa orang Belanda, namun belum beroperasi karena masa perang. Tahun 2008 pembaruan nama dan logo CBC NISP diikuti dengan transformasi di seluruh organisasi. Lanjut ke 2011, Bank OCBC ini merupakan anak perusahaan dari OCBC Bank Singapura, digabungkan dengan Bank OCBC NSP untuk memperkuat daya saing. Penggabungan ini juga menunjukkan komite OCBC NSP Singapura untuk memastikan perhatian hanya pada saat bank di Indonesia. Perhatiannya hanya pada suatu bank yaitu di Indonesia, yaitu Bank OCBC NSP. Dan tahun 2020 Bank meninjau nilai-nilai utama visi misi perusahaan untuk menjadikan kompas agar bank mampu terus tumbuh dan sehat berkelanjutan dalam memberikan kontribusi dan membawa Indonesia. Oke, next. Untuk tahun 2021 dan 2022, Bank mendukung terciptanya masyarakat yang bugar secara finansial dan bertugas fokus pada pemberdayaan UMKM. Bersama dengan fokusnya terhadap pembinaan berkelanjutan kepada sektor bisnis pilihan
yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Proses bisnis Bank OCBC NSP atau PT Bank OCBC NSP Tbk adalah bank yang beroperasi di Indonesia dan merupakan bagian dari grup OCBC NSP. Adalah beberapa proses bisnis yang umum dilakukan oleh Bank OCBC NSP sebagai berikut. Oke, lanjut. Berikut adalah penerapan hasil tata kelola perusahaan pada Bank OCBC NSP. Satu, yang pertama adalah bank berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG guna memastikan bahwa seluruh proses dan mekanisme internal yang dijadikan di lingkungan bank telah selaras dengan tujuan bank serta berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Untuk yang nomor dua, bank secara konsisten telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dalam menjelaskan seluruh kegiatan aktivitas melalui penyuluhan kebijakan dan prosedur internal dan komprehensif dan terintegrasi guna terciptanya sebuah sistem yang dapat menjaga keseimbangan, terutama dalam hal pengendalian internal perusahaan guna mencapai tujuan harapan seluruh pihak berkepentingan, sehingga dapat menciptakan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan bank. Lanjut. Poin ketiga, itu bank memandang bahwa penerapan tata kelola yang baik dan efisien dapat mendukung pencapaian target bisnis bank melalui perencanaan strategis implementasi tata kelola, yaitu dengan membangun komitmen, sistem, dan budaya perusahaan. Terkait hal tersebut, bank juga menyadari pentingnya komitmen dari seluruh jajaran manajemen maupun karyawan terhadap peningkatan kualitas penerapan praktik tata kelola yang telah ditunjuk dengan adanya upaya-upaya penyesuaian terhadap praktik tata kelola yang baik. Oke, selanjutnya. Poin keempat itu hasil tata kelola atau governance outcome. Hasil tata kelola merupakan manifestasi dari pelaksanaan tata kelola oleh bank yang dimulai dari komitmen tata kelola dan dilaksanakan melalui struktur tata kelola dan proses tata kelola secara terintegrasi. Sebagai implikasi dari hasil tata kelola bank, bank mampu memelihara kesehatan yang kemajuan secara berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan baik harapan dari kepentingan. Hasil tata kelola dimanifestasikan dalam 6 prinsip bagi masyarakat ketaatan, yaitu prinsip dasar yaitu kesinambungan usaha, efisiensi, kemanfaatan bagi masyarakat, ketaatan pada peraturan, perlindungan konsumen, dan pelestarian lingkungan. Berikut adalah beberapa proses bisnis yang terjadi atau yang selama ini terjadi pada PT Bank OCBC NSP adalah penerimaan deposito. Bank OCBC NSP menerima deposito dari nasabah baik dalam bentuk tabungan maupun deposito jangka panjang atau berkepanjangan. Nasabah yang membuka rekening deposito dengan jangka waktu dan suku bunga yang telah ditentukan. Di kedua itu ada kredit dan pembiayaan. Bank OCBC menyediakan berbagai produk kredit dan pembiayaan kepada nasabah. Produk ini meliputi konsumsi kredit kendaraan bermotor dan kredit rumah dan pembiayaan usaha nasabah yang memenuhi persyaratan mengajukan kredit pembiayaan dengan kebutuhan mereka. Ada produk selanjutnya lagi itu dia adalah layanan bank digital. Bank OCBC NSP juga menaruhkan layanan perbankan digital kepada nasabah. Nasabah dapat mengakses rekening mereka melalui transfer dana, membayar tagihan dan melakukan transaksi perbankan lainnya melalui internet banking atau aplikasi seluler. Oke, next. Oke, slide sekarang masih dengan proses bisnisnya.
Setelah itu ada layanan kartu kredit. Bank OCBC NSP mengeluarkan kartu kredit kepada nasabah yang memenuhi persyaratan. Nasabah dapat menggunakan kartu kredit tersebut untuk pembelian barang dan jasa, serta mendapatkan manfaat secara poin reward dan diskon khusus dari mitra merchant. Untuk kelas selanjutnya ada layanan treasury. Bank OCBC NSP juga memiliki divisi treasury dan menyediakan layanan terkait instrumen keuangan seperti valuta asing, derivatif, investasi pasar modal, manajemen risiko nasabah dan nasabah dapat mengakses layanan ini untuk keperluan bisnis dan investasi mereka. Di terakhir juga kita bisa lihat layanan yang perbankan syariah. Selain itu layanan konvensional, Bank OCBC NSP juga menyediakan layanan perbankan syariah untuk melalui unit bisnis OCBC NSP Syariah. Dan ini mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasional, termasuk pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, terima kasih atas presentasi yang saya berikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari presentasi penerapan Good Corporate Governance dari mata kuliah tata kelola perusahaan dengan kode FEB 943 dengan sesi EU 301, bisa lihat dengan nama saya Bagas Pratama 2021 0101 460 dan email bagaspratama@gmail.com dengan nomor telepon, dan kalau mau cek boleh ke Instagram saya. Terima kasih sudah mendengar presentasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan poin-poin tidak lengkap dari presentasi yang saya berikan. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.